Saudara Putri Chandrawati, istri Irjen Verdi Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga ikut merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Dia juga diduga membuat laporan palsu soal pelecehan seksual yang dituduhkan kepada Brigadir Yosua. Lantas apa fakta di balik dugaan laporan palsu yang dibuat? Kami hadirkan informasinya, saudara. Yang pertama terkait dengan tim khusus yang akhirnya menghentikan laporan Putri Chandrawati. Tim khusus menghentikan laporan terkait dengan kasus dugaan pelecehan seksual yang dituduhkan kepada Brigadir Yosua, saudara. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Andirian mengatakan bahwa kasus ini dihentikan lantaran tidak ditemukan adanya unsur pidana usai memeriksa saksi dan juga gelar perkara, saudara. Kemudian yang kedua, Brigadir Yosua tidak terbukti melakukan pelecehan. Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabarreskrim Polri Komjen Agung Andrianto juga menegaskan, saudara, bahwa Brigadir Yosua ini tidak pernah masuk ke dalam kamar Putri Chandrawati sebagaimana yang dilaporkan. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sejumlah saksi di lokasi kejadian. Lalu yang ketiga ini terkait dengan LPSK yang akhirnya menolak memberikan perlindungan. Ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK enggan memberikan perlindungan terhadap istri Verdi Sambo. Pasalnya, saudara, Barreskrim Polri pun telah menghentikan kasus dugaan pelecehan seksual, ditambah status Putri Chandrawati sebagai pelaku atau korban pelecehan ini ternyata masih belum jelas, saudara. Dan yang keempat, tim khusus periksa Putri Chandrawati. Tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini selesai memeriksa istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, dan akhirnya baru saja tadi sama-sama kita dengarkan bahwa Putri Chandrawati, istri dari Irjen Verdi Sambo ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal pembunuhan berencana, saudara. Dan selain menetapkan Putri sebagai tersangka pembunuhan berencana, polisi juga akan melakukan investigasi terhadap dua laporan yang sebelumnya sudah dihentikan oleh Barreskrim. CCTV yang sangat vital yang menggambarkan situasi sebelum, sesaat dan setelah kejadian di Duren 3 itu berhasil kami temukan. Ya, berhasil kami temukan dengan sejumlah tindakan penyidik. Dari hasil penyidikan tersebut tadi malam sampai pagi sudah dilakukan sejumlah kegiatan pemeriksaan, konfrontir. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Tim bahwa Ibu PC sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Saya Putri bersama anak-anak. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa agar kami sekeluarga dapat menjalani masa yang sulit ini. Maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana bersama dengan suaminya, yaitu Verdi Sambo, dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Akankah penetapan tersangka ini berakhir sampai di sini atau ada kemungkinan tersangka lain? Kita bahas bersama dengan pengamat hukum pidana Asep Iwan Iriawan yang telah bergabung bersama kami di laporan khusus. Selamat sore, Kang Asep. Selamat sore, Mas Yasir. Kang Asep, Putri Chandrawati, istri Irjen Verdi Sambo, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Ini sudah sesuai dengan prediksi Anda? Ya, kan bisa dibuka. Pernyataan saya sejak awal, hormati prosedur, orang boleh nggak percaya. Tapi sekarang kita terbukti kan, kita apresiasi kepada Kapolri dan jajarannya. Ya, sejak pertama ditetapkan dan pasal 338 Junto 55, 56, artinya ada pelaku lain. Kemudian sangat mengejutkan sekali ketika Kapolri bersama Irwasum dan Kabarreskrim mengumumkan malam-malam itu kan, semakin terkejut lagi kita kan. Nah, saya katakan, dan saya kan tidak berhenti di situ kan, harus ada pelaku-pelaku lain karena di situ tuh kan ada di samping yang ditetapkan 4 tersangka kan ada PC, dan kemudian penjelasan Dirpidum itu yang terakhir mengatakan tidak ada kekerasan seksual, justru itu adalah just obstruction of justice kan. Menghalangi proses. Maka saya bilang itu setidak-tidaknya kena pasal itu. Nah, sekarang CCTV terungkap pada saat
sebelum dan sesudah penjelasan Dirpidum tadi kan Pak Andirian. Artinya semakin terang benderang, bahkan saya katakan sejak awal bukan terang benderang lagi, telanjang. Artinya perkara ini akan semakin menyeret orang-orang. Memang ada perkara pembunuhan, ya FS sebagai aktor intelektual, yang melakukan adalah E, dan mungkin ada pelaku lain yang kita kalau lihat, kita tunggu ya penjelasan, mungkin Kabar Reskrim lebih tahu ya. Kemudian juga yang membantu, dan sekarang juga ditunjuk lagi penjelasan Irwasum, 85 orang sedang diperiksa, 15 dirumahkan, 6 sudah jadikan tersangka ya tentang menghalangi proses penyidikan ini. Berarti Kang Asep tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka-tersangka lain ya dalam kasus ini, tidak berhenti di istri Verdi Sambo saja ya Kang Asep? Ya betul, makanya kan sebenarnya sinyal itu pertama ketika diumumkan sebagai ya pembunuhan dengan 338 loh, ke 340 ya, dan pasal penyertaan akhirnya merembet, dan sekarang terbukti ya akan muncul lagi, dan saya duga, saya perkirakan ya, kalau lihat penjelasan ini sedang ada pemeriksaan 85 dan ada sebelumnya 31 dan 15 kemudian 6 ya mungkin merembet terus gitu kan. Bukan, kita apresiasi sekali ya betapa terbukanya dan betapa cepatnya proses ini. Maka saya bilang mari kita ikutin proses ini, kita hormati proses ini, yakin Kapolri akan terbuka semua. Bahkan beberapa hari ini kan penjelasan Kapolri sangat keras sekali kan, termasuk yang perkara-perkara lain yang sekarang memang telah berkembang, isunya udah liar sekali kan. Tapi kita percayakanlah kepada polisi dan semakin terbuka semuanya. Kalau perkara pembunuhan sudah jelas terang kok. Tinggal apakah hari ini diserahkan kepada hari ini atau besok diserahkan kepada kejaksaan. Tinggal kejaksaan bagaimana membuat dakwaan gitu kan. Baik. Kemudian Kang Asep, kalau kita lihat seberapa penting seberapa penting peran dari istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati ini untuk menguak kasus ini menjadi terang benderang dan akhirnya bisa mendapatkan tersangka lain. Ya, kalau lihat penjelasan hari ini Irwasum ya Pak Agung Marioto ya mengatakan bahwa dia dituduh pembunuhan ya. Berarti entah membantu entah ikut serta ya, 338 atau 340 ya, itu yang jelas karena ada di lokasi. Ya kita perannya kan CCTV tinggal dibuka, nanti itu jelas sekali katakan tadi Dirpidum. Yang kedua, penjelasan Dirpidum dulu mengatakan tidak ada kekerasan seksual. Yang mungkin juga dia bisa dikenakan pasal ya 221 atau 220. 221 itu obstruction of justice yang menghalangi proses penyidikan. Kalau 220 mungkin juga dia menghilangkan atau menyembunyikan ya, atau beri keterangan palsu. Keterangan palsu juga bisa hati-hati, 220 bisa 242 ya. Jadi pasalnya bisa banyak loh itu. Berarti PC. tidak hanya pasal pembunuhan berencana, namun ada pasal lain yang bisa disangkakan terhadap Putri Chandrawati ya. Kang Asep, ada besar kemungkinan tidak hanya Putri Chandrawati, namun ada tersangka lain. Ini juga merujuk pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Irwasum, ada 83 orang yang sudah diperiksa. Itu berarti nanti kemungkinan besar tersangka-tersangka lain ini bisa dikatakan akan berasal dari anggota Polri. Ya, yang diperiksa itu kan 83 itu kan anggota Polri ya, dari balai-balai perwira tinggi, perwira menengah maupun yang di bawahnya kan. Jadi penjelasan Irwasum Pak Agung itu kan jelas sekali. Malah dikatakan 6 sudah masuk jadikan tersangka. Artinya ya mungkin yang ngikuti yang lain-lainnya ya, dari 83 itu ngikutin yang 6 gitu kan. Malah asalnya kan 31, malah bertambah. Maka saya bilang kita terima kasih. Ketika penjelasan kita hormati prosedur, nampak ya Irwasum, Kabar Reskrim, Dirpidum menjelaskan dengan rinci. Kalau bahasa hukumnya telah tepat dan benar. Jadi konstruksi hukumnya udah ya, jadi perkara pembunuhannya induknya sudah kena sebenarnya. Nah sekarang anak-anak dari perkara pembunuhan mulai muncul karena akibat rekayasa yang pertama itu kan. Kemudian kalau kita lihat dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh tim khusus terhadap Putri Chandrawati ini juga cukup terhambat begitu. Salah satunya adalah Putri yang menyatakan bahwa kondisinya sakit. Tanggapan Anda terkait dengan apa yang dilakukan Putri ini? Ya sekarang kalau dijadikan yang tersangka, suka nggak suka kan, ancamannya lebih dari 5 tahun ya. Kalau maka 340 kan sampai mati, 338 15 tahun. Artinya kewenangan penyidik untuk menahan. Kalau yang bersangkutan sakit, sekali lagi, kalau yang bersangkutan sakit tetap bisa ditahan, nanti dibantarkan ya. Jadi sakitnya kan nanti bisa penyidik dari bisa menentukan dokter dari kepolisian atau dokter independen lah, takut orang ada keberpihakan. Jadi bisa yang bersangkutan ditahan, cuman dalam keadaan sakit dibantarkan. Misalnya dibantarkan tuh ditahan, cuman nggak dihitung. Ya dia rugi sendiri karena sedang dalam pemeriksaan. Tapi kalau dia memang tidak sakit, ada pemeriksaan entah dokter kepolisian atau dokter independen, ya tetap beliau statusnya tahanan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka Putri Chandrawati, proses hukum apa yang selanjutnya akan dihadapi oleh Putri Chandrawati ini? Ya, statusnya adalah diperiksa kan, karena 4 berkas sudah selesai, kejaksaan. Ini hampir sama kan, dari penyertaan juga. Nah yang pertama mungkin ya bisa juga
hak kemerdekaannya dirampas, yaitu dalam bentuk penahanan. Karena itu hak subjektif, objektif dari penyidik. Ancamannya lebih dari 5 tahun, ya sekali lagi dia berhak didampingi penasihat hukum dan penyidik boleh nahan, boleh tidak. Kemudian mungkin diberkas cepat karena kan ngikutin 4 berkas yang sebelumnya. Jadi mungkin yang 5 ini saya duga gitu, sekali lagi saya perkirakan ya. Ini proses ya, bukan menuduh ya, sekali lagi bukan menuduh substansi, tapi prosedur yang ditanyakan istilah teknis pemeriksaan perkara. Jadi ketika ini 4 sudah akan dilimpahkan kejaksaan, karena sama juga PC ini disangkakan dengan pasal yang sama, pasti tidak akan lama lagi akan menyusul, berkas ini akan diserahkan ya. Dan cuma tinggal nanti di kejaksaan, kan kejaksaan diberi waktu seminggu ya, seminggu meneliti apakah ada kurang atau lebih. Nah ketika ada kurang ada catatan, 2 minggu harus cepat dikembalikan. Tapi saya pikir karena kejaksaan juga udah menyiapkan 30 jaksa-jaksa terbaiknya, ya kita harapkan tidak bolak-balik lah. Kali ini kita diharapkan kan jangan sampai kita publik ini kan seolah udah lelah 2 bulan ini dengan perkara ini. Perkara pembunuhan sudah jelas, saya pikir jangan sampai ada pihak-pihak tertentu mengaitkan dengan hal yang di luar perkara pembunuhan. Baik, berarti memang harapannya tim khusus ini fokus dengan mengusut kasus pembunuhan berencana yang telah menetapkan sejumlah tersangka dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru karena pasal yang disangkakan adalah pasal pembunuhan berencana ya Kang. Terima kasih pengamat hukum pidana Kang Asep Iwan Irawan telah bergabung bersama kami di laporan khusus terkait dengan Putri Chandrawati yang ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana.